Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Lo sendiri gimana? Katanya tadi ketemu sama pembantu lo itu. Siapa namanya? Gue lupa. Kata Andre. Lira, kata Bian singkat. Gue jadi ikut penasaran, secantik apa sih tuh cewek? Kata Andre lagi. Sudahlah, gue mau ke toilet. Kata Bian meletakkan gelas minumannya, lalu segera pergi menuju kamar mandi. Setelah keluar dari toilet bertepatan dengan Lira yang juga keluar dari toilet, mata mereka bertemu dan beradu pandang. Tanpa banyak bicara, Lira segera pergi dari sana karena ia tak ingin membuat Bian semakin dekat dengannya. Mau kemana? Tanya Bian yang langsung mencekal tangan Lira agar tak pergi. Tidak bisakah beri aku penjelasan? Kenapa? Tanya Bian beruntun. Gue minta maaf, tapi ucap Lira lirih. Tapi apa, Ra? Segitu gak maukah lo ngelihat muka gue lagi? Sampai lo harus pergi dari rumah tanpa pamit sama gue? Segitu bencikah lo sama gue, Ra? Seru Bian marah. Tanpa sadar ia mencengkram tangan Lira dengan kuat. Sakit. Ucap Lira meringis, membuat Bian langsung seketika melonggarkan cekalan tangannya, tapi tidak dilepaskan. Ia tidak mau Lira kabur lagi darinya. Please, jangan pergi dan menghindar dari gue lagi, Ra. Gue sangat tersiksa tanpa lo di hari-hari gue. Ucap Bian langsung memeluk tubuh Lira dengan erat. Sorry, gue masih bingung. Gumam Lira lirih, namun masih bisa didengar oleh Bian. Beri gue satu alasan kenapa lo harus menghindar dan pergi dari rumah tanpa bicara apapun sama gue, Ra. Kata Bian tegas setelah melepaskan pelukannya dari Lira. Lira terdiam, matanya saling bertatap dengan mata Bian, namun bibirnya keluh hanya untuk sekedar mengucapkan kata-kata yang sudah sedari dulu ia ingin ungkapkan. Maafin gue, gue gak bisa. Gue takut hanya akan menjadikan lo sebagai pelampiasan semata. Gumam Lira dalam hati. Tanpa sadar, air mata menetes saat ia memejamkan matanya. Bian tengah merebahkan tubuhnya di kasur sambil menatap langit-langit kamarnya. Maafin gue, gue gak mau nyakitin perasaan lo nantinya karena gue masih mencintai mantan gue. Gue gak mau ngejadiin lo pelampiasan semata atau manfaatin kebaikan lo. Gue harap lo ngerti dan please jangan lagi cari gue. Tapi gue tulus sama lo, Ra. Oke, gue akui dulu gue emang playboy kambing. Gue akuin itu, Ra. Tapi sejak gue kenal sama Jenar dan juga lo, gue udah gak pernah lagi main-main sama perempuan, Ra. Justru karena gue tahu lo sudah berubah dan lo terlalu baik buat gue manfaatin hanya buat menyembuhin luka gue, Percayalah, suatu saat lo akan ketemu cewek yang jauh lebih baik dari gue. Bayang-bayang pertemuannya dengan Lira beberapa hari yang lalu di acara pernikahan sepupunya Dion membuat Bian semakin uring-uringan dan susah tidur setiap harinya. Gue akan terus berjuang ngeyakinin lo, Ra, kalau gue tulus. Dan gue akan membuat lo lupa sama mantan lo, ucap Bian dalam hati. Kusut banget sih, mukanya, tanya Jenar sambil menyuapi baby twin J. Saat ini dirinya sedang duduk di gazebo bersama baby twin J, Aiden dan juga Jenar. Gue bingung banget, J, keluh Bian dengan wajah lesu. Om Bian lagi gegana, Tante, jawab Aiden terkekeh. Tante belum pernah lihat kan playboy patah hati karena ditolak. Kamu beneran ditolak cewek? Siapa? Tanya Jenar penasaran. Siapa, Om? Tanya Aiden juga penasaran. Sok tau banget sih lo anak tuyul, seru Bian menoyor jidat Aiden. Bukan sok tahu, dari kemarin Aiden lihat Om Bian tuh ngomong sendirian di kamar. Gue harus apa, Ra? Gue harus apa, Ra? Kata Aiden terkekeh sendiri mempraktikkan suara Bian. Hahaha, Ra, siapa sih, Tanya Jenar ikut tertawa lucu. Gak usah dengerin anak tuyul, gue cuma pusing sama tugas kuliah, kata Bian mencari alasan. Gue bentar lagi skripsi, pusing banget gue, sambungnya. Pret, seru Aiden cemberut.
Twin J, jangan ikuti Om Bian yang suka ngibul ya. Bohong itu dosa besar, jangan ikuti, kata Aiden lagi dengan menggerakkan jarinya ke kanan dan ke kiri di depan baby Twin J, membuat Twin J tertawa. Dasar anak tuyul sialan, kata Bian gemas dengan tingkah Aiden yang semakin besar semakin pintar bicara. Hahaha, ampun Om, haha, lepasin. Aiden berteriak dan memberontak karena Bian terus menggelitik pinggang Aiden. Bip 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 bap bap bap, celoteh Twin J tertawa melihat Aiden dan Bian yang sedang bergelut. Kalian berdua ini mau ngajarin baby Twin J gelut ya? Ucap Jenar cemberut. Om Bian nih, kata Aiden dengan nafas terengah-engah lalu kembali mendekat ke arah Twin J. Baby, jangan ditiru ya, adegan itu hanya untuk orang sinting, kata Aiden kembali membuat baby Twin J tertawa. Berarti lo akuin kalau lo sinting, seru Bian tertawa, sedangkan Jenar juga menahan tawanya. Bukan begitu. Aiden terkejut saat menyadari ucapannya sendiri membuat Bian dan Jenar semakin tertawa. Maksudnya begini, jangan ditiru ya baby Twin J. Adegan itu hanya dilakukan oleh orang sinting karena Om Bian yang sinting, bukan Aiden. Kan Aiden cuma korban di sini, sambungnya dengan kesal. Kalian di sini rupanya, kata Tamara yang baru datang dan bergabung. Ada apa, Mah? Tanya Jenar setelah menghentikan tawanya. Nggak apa-apa kok, Mama hanya ada perlu sedikit sama Bian, kata Tamara lagi, membuat Bian bingung. Tumben Mama nyariin Bian, ada apa? Tanya Bian. Mama mau ajak kamu makan malam. Mama mau kenalin kamu ke anak teman Mama, ucap Tamara senang, namun ekspresi Bian datar. Jenar dan Aiden yang melihat perubahan wajah Bian pun tahu bahwa Bian memang sedang ada masalah di percintaan dan akan menolak keras pasal perjodohan seperti ini. Sialan ya, kalian meninggalin gue aja, seru Bian saat baru sampai di kantin dan melihat kedua temannya sedang duduk dan makan berdua. Lagian lo lama kemana aja sih? Tanya Andre yang memang sedari tadi menunggu Bian, tapi sang empunya malah menghilang. Gue tadi ketemu dosen, jawab Bian singkat lalu segera ikut memesan makanan. Gue cabut dulu, ucap Dion dingin dan datar. Tanpa menatap Bian sedikit pun, ia segera beranjak dari duduknya dan pergi meninggalkan kedua sahabatnya. Lah, si monyet kenapa? Gue datang dia malah ngeloyor pergi, kata Bian kesal dan bingung. Tahu tuh anak, kayaknya lagi PMS deh, jawab Andre mengedikan bahunya cuek. Gue lapar, kata Bian lalu segera memakan makanan yang telah ia pesan tadi. Sepulang dari kampus, Bian langsung pulang ke rumah lantaran kesal dengan tingkah Dion yang tiba-tiba mendiamkannya tanpa alasan yang jelas. Bi, panggil Tamara saat membuka pintu kamar Bian. Ada apa, Mah? Tanya Bian tanpa melihat ke arah Tamara. Bian masih menikmati posisi PW-nya yang sedang rebahan di kasur sambil menutup matanya dengan lengan. Ini foto Aca, anak Tante Lia. Semalam Tante Lia sedikit kecewa karena kamu tidak datang, ujar Tamara menyerahkan sebuah foto seorang gadis. Mah, Bian kan sudah bilang, Bian gak mau dijodoh-jodohin, seru Bian langsung bangun dari posisi PW-nya dan menatap Tamara dengan kesal. Hanya perkenalan saja, Bi, untuk masalah cocok atau enggaknya, kalian jalani saja dulu, kata Tamara masih kekeh dengan niatnya. Pokoknya sekali Bian bilang enggak, tetap enggak, serunya lagi dan langsung berjalan ke arah kamar mandi lalu menutup pintunya dengan keras hingga membuat Tamara sedikit terkejut. Dasar anak nakal, belum juga lihat fotonya, udah main marah aja, gerutu Tamara dengan kesal. Kalau kamu ketemu sama dia, pasti kamu bakal klepek-klepek kayak lele kekurangan air, Bi. Dulu si Arya juga begitu, gak mau terus. Tapi lihat sekarang, sampai bucin kan dia, bahkan tuyulnya udah 2. Tamara terus mendumel sendiri karena kesal dengan sikap Bian yang sok jual mahal. Mama kenapa sih ngedumul mulu dari tadi? Tanya Dimas yang melihat Tamara keluar dari kamar Bian sambil mendumel tidak jelas.
Itu adik kamu ngeselin banget. Mama kan cuma pengen ngenalin dia sama anak temen arisan mama. Dia nggak mau. Bahkan mama kasih lihat fotonya aja, dia nggak mau lihat. Dia itu sama aja kayak si Arya, nggak mau. Tapi kalau udah bucin, sekali nongol, langsung 2 tuyul sekaligus, kata Tamara panjang lebar. Jangan samakan Bian sama Arya dong, Mah. Arya sama Jenar kan udah memang ditakdirkan jodoh. Jadi wajar kalau sekarang Arya lengket banget sama istrinya, kata Dimas sok bijak. Jangan paksa Bian, Mah, biar dia pilih sendiri pilihan hidupnya, katanya lagi, membuat Tamara langsung menatap tajam ke Dimas seketika. Iya, biar pilih sesuai pilihannya sendiri, lalu menghancurkan dirinya sendiri sampai tua sama kayak kamu, kata Tamara. Begitu pedas di pendengaran Dimas, membuatnya langsung kesal seketika. Kenapa Dimas dibawa-bawa sih, Mah? Kata Dimas dengan kesal. Kamu milih si Astrid itu sesuai kemauan kamu sendiri kan? Dan lihat dia bagaimana. Apakah dia bisa jadi istri yang baik buat kamu? Dan kamu lihat Jenar, dia itu pilihan mama. Tapi dia begitu lembut dan pengertian, penuh kasih sayang. Baby Twin J tidak terlantar seperti Aiden kan? Dan itu membuktikan bahwa pilihan mama tidak salah, tapi pilihan anak-anak mama yang salah, kata Tamara, membuat Dimas langsung terdiam. Benar juga pikir Dimas, pilihan Arya Sitata sudah mempermalukan keluarga besarnya. Begitupun dengan Astrid, mantan istri tercintanya. Tapi tetap saja Tamara tidak boleh memaksa Bian untuk dijodohkan dengan anak teman arisan mamanya kan?